Luar biasa. Mudah-mudahan kita selamat dari acara aib ini insyaallah. Tapi Pak Ustadz kalau nggak ngelihat ini nggak selera makan Pak Ustadz. Berarti sudah kena aib maniak. Na'udzubillah itu. Kalau ditanya tentang Nabi Muhammad nggak tahu dia. Tapi kalau diceritakan tentang acara aib itu tahu dia. Ini dulu menikah dengan ini, cerai dengan ini, akhirnya pacaran dengan ini, akhirnya hamil dengan ini, akhirnya di sini, akhirnya ditabrak mobil, mati. Hafal dia kisahnya. Na'udzubillah. Anak cucu kita selamat dari semua ini insyaallah. Dengan cara apa? Matikan TV. Tapi kami mau nonton juga Pak Ustaz. Tonton acara yang bagus-bagus. Mana acaranya? TV One. Bukan sembarang berita. Gak pernah kami dengar slogan itu, saya ngarang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamatkan, kita jaga ukhuwah kita, jangan sampai tercerai-berai. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Tadi saya sampai ke rumah tuan rumah sahibul bait. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. 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 Dua orang ketemu berjabat tangan, bertatap muka. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana? Gugur dosa-dosa. Enggak lunas. Salaman, salaman, salaman. Kapan bayar utang? Kan udah lunas kemarin. Bisa. Apa perlu minta maaf? Ya, maafkan. Idul Fitri, emang yakin malaikat Israel datang setelah Idul Fitri? Jangan minta maaf, nanti sekarang minta maaf. Tapi jangan sekarang. Lalu kita cuma lihat dia di televisi, sekarang kita jumpa. Saya cuma lihat Pak Gubernur di TV, di berita, ketemu orangnya, ketemu dengan Imam Ali, orangnya, ketemu dengan Ustadz Paul Fikri Tori, ketemu orangnya, ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, penyanyi metal yang jadi penyanyi religi, ketemu orangnya. Walaupun kadang nggak ketemu yang asli, yang mirip kadang ketemu. Oh, pagi ini ada yang mirip Limbat saya lihat. Bapak yang dimuliakan Allah SWT. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Silat tempelkan, silatu rapatkan, silatu menyambungkan, rahim tempat kantong janin dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Rahim bukan bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu. Rahim dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sampai nanti ke ujung, Ya Ahad, Ya Somad. Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur Rahim, ku ciptakan rahim. Min ismi, dari namaku Asmaul Husna. Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, aku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku putus hubungan dengan dia. Sanggup putus hubungan dengan Allah. Sedangkan putus hubungan dengan PLN aja kita nggak sanggup. Abdul Somad bisa ceramah ini kenapa? Karena lampu hidup kan. Coba kalau lampu mati. Itu kamera-kamera hidup. Ustadz Somad, alhamdulillah ketika Ustadz datang kemari, jamaah ada yang i'tikaf tadi malam. Mudah-mudahan dapat pahala i'tikaf. Amin. Ada jamaah yang HP-nya sudah hidup dari mulai jam 6 tadi, Pak Ustadz. Berarti sudah lowbat sekarang. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka ini karena kecintaan kita bertemu kita. Di mana kamu ketemu dengan dia? Di tempat paling baik, masjid. Dalam acara apa? Acara paling baik, mengkaji ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat apa? Saat waktu baik, waktu duha, kajian duha. Mudah-mudahan kita disatukan dengan orang yang paling baik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Andailah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana bentuk penyambutannya. Sedangkan Abdul Somad yang 1439 tahun sesudah Nabi SAW datang, tidak ada keturunan Nabi sama sekali, tak ada tetesan Nabi sama sekali. Jadi Ustaz bukan keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, Nabi Adam. Nabi Adam punya istri namanya Hawa. Lalu Hawa ini melahirkan anak yang banyak sekali. Itu anaknya itu ada yang pesek, pendek, hitam, jelek. Nah, itulah datuk nenek moyang saya. Jadilah saya sekarang. Apakah saya marah kepada Allah? Tidak. Kenapa? Ada yang lebih hitam, orang Afrika. Dia aja bangga, I'm black. Kenapa aku mesti marah? Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah dan akan dimakan cacing tanah. Inilah tempat pentas dunia. Luas pentas dunia. Ad-dunya hulun khudrun hulun. Dunia itu khudrun hijau, hulun manis. Masya Allah, pentas dunia itu katanya hijau. Kebetulan karpetnya hijau. Dan manis, jilatlah. Hijau. Apa maknanya? Dunia itu manis. Kita suka melihat warna yang hijau. Hijau, daunan hijau. Sorban Nabi, burdah Nabi hijau. Kubah makam Nabi SAW hijau. Dan uang pun yang kita suka warna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah kita punya Hawa tadi melahirkan anak cucu, lalu kemudian tempat kita bersemayam dalam perut itu namanya rahim. Andai tidak ada rahim menjaga kita, menyayangi kita, sebagaimana sayangnya Rahman, Maha Pengasih lagi penyayang, tidak ada rahim menjaga. Bayangkan, bercampurlah anak itu di dalam dengan sambal terasi, dengan tahu tempe, dengan durian. Bayangkan. Tapi karena ada tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Perempuan Afrika Utara, cuacanya panas dan panas sekali. Tidak ada anak yang melompat keluar karena kepanasan. Karena di dalam adem ayem tenteram. Tidak ada anak yang lahir di kutub selatan, dingin, 10 derajat di bawah 0. Tidak ada anak-anak yang lahir melompat jadi es batu. Kenapa? Ini tempat paling nyaman. Allah yang menjaganya. Dan tidak bisa diciptakan oleh dokter, profesor, doktor of filosofi, bidang medis, belum ada yang bisa menciptakan rahim. Merubah laki-laki jadi perempuan, bisa. Wajahnya lebih cantik daripada perempuan. Siapa dia? Lady boy. Ustaz tahu dari mana? Ada yang ngirim ke WA saya. Ustaz, coba perhatikan. Inilah Lady boy. Ngapain kamu kirim ke saya? Kamu sangka saya LGBT apa? Wajah bisa dirubah, tapi menciptakan rahim tidak bisa. Makanya perempuan kalau sudah diponis ibu, rahimnya mesti dibuang karena ada penyakit, akan menjadi kanker, harus dipotong. Menangis dia meleleh karena hilanglah kewanitaannya. Ketika si istri menangis, suami tersenyum. Loh, kok senyum Pak Ustaz? Tanya aja nanti sama istri. Saya mana tahu? Saya kan hanya mancing aja. Karena si ibu tidak yakin, akhirnya dia periksa ke rumah sakit satu lagi. Setelah diperiksa, oh mohon maaf, ini ternyata salah diagnosa. Yang itu tadi dokter baru saja praktek. Sekarang si ibu tersenyum. Suaminya nggak jadi. Tapi jangan lupa, hukum baca bismillah itu kan ada dua. Satu jahar, satu. Sudah ketemu dalilnya? Dah, bawa aja pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita diciptakan Allah Ta'ala dari tanah, ditiupkan roh. Itu kan Nabi Adam dari tanah. Kalau kita dari sari pati tanah, makanan. Makanannya apa? Roti. Roti dari apa? Gandum. Gandum ditanamnya di mana? Di tanah. Sari pati tanah. Makan apa? Nasi uduk. Nasi uduk dari mana? Dari beras. Berasnya dari mana? Dari padi. Padinya dari mana? Tumbuh di tanah. Ada yang selama manusia masih makan, maka dia dari tanah. Kecuali kalau dibeset kulitnya, keluar kabel. Siapa itu? Transformer. Maka kita berkasih sayang. Diciptakan manusia itu dari apa? Nutfah. Maaf, sperma, cairan. Setelah itu menjadi apa? Alaqah. Alaqah. Nempel, lengket. Orang Arab menyebut permen karet alaq. Karena nempel, lengket. Pacat, lintah. Tahu lintah? Yang nempel, pertama kecil. Setelah itu besar. Menyedot darah. Hidupnya di air. Tapi dia bisa juga ke darat. Namanya? Kita minjam uang sama dia 1 juta. Dia minta jadi 1.200.000. Itu lintah darat. Dia sedot kita terus. Alaq. Ada hubungan, menempel. Maka kita tidak pernah lepas menempel dari orang lain. Tadi saya, Ustaz Somad, silakan makan. Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang Ustaz makan tadi? Sapi. Dari mana sapi dibeli? Di pasar. Pedagang sapi dapat dari mana? Dari tukang sapi. Sapi itu di mana? Rumputnya. Siapa yang motong rumputnya? Ada kaitan dengan orang. Makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Yang jual beras di mana? Mana saya tahu. Beras dari padi. Padi ditanam. Habis itu kan makan apa? Cabai. Kalau nggak ada cabai, sambal, saya nggak bisa makan. Yang nanam siapa? Dari mana? Maka kita sudah punya banyak hubungan dengan orang. Doakan mereka. Pernah nggak kita mendoakan mereka? Nggak pernah. Ya Allah, ini orang-orang yang jual sapi, yang bawa rumputnya, yang nanam cabenya, yang ini, yang giling, yang blendernya. Oh, kelamaan Pak Ustaz. Langsung aja, bismillah. Udah, selesai. Tapi betapa kita banyak berutang budi pada orang. Ini saudara-saudara kita. Ketika engkau doakan mereka, maka Allah kirimkan satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kamu dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka kita doakan saudara-saudara kita ini supaya diberikan hidupnya baik dan mati dalam husnul khatimah. Walaupun kita sakit hati sama dia. Saya sakit hati sama tetangga saya ini Pak Ustaz. Kenapa? Saya malu cerita sama Ustaz sebabnya. Enggak apa-apa, saya kan Ustaz. Jangan ketawa ya Pak Ustaz. Iya. Apa sebabnya? Rumah dia terlalu besar Pak Ustaz. Setiap saya lihat sakit. Dan 2 bulan belakangan ini makin sakit Pak Ustaz. Apa? Mobilnya baru Pak Ustaz. Habis itu dia pasang kaca 80% gelap. Setiap ketemu sama saya, ten-ten. Marahkah kita? Tidak. Ya Allah, ini saudaraku. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tolong kau berikan kebesaran hati kepada dia. Supaya jangan lagi melakson aku. Tapi kalau bisa dibukanya lah kaca. Hai friend, apa kabar? Walaupun nggak diajaknya, nggak apa-apa ya Allah. Keteguhan hati. Maka ini yang bisa. Akhirnya jamaah yang sudah sadar dia datang dari mana? Dari rahim, dari sperma, maaf, dari tanah. Sadar dia datang dari mana, mau kemana, di sini hanya menginap sebentar saja. Bahwa dia bersaudara, nggak boleh kelahi. Akhirnya mereka bekerja sama. Padahal awalnya nggak ada modal apa-apa. Akhirnya 4 tahun menabung berdiri satu masjid bernama Nurul Iman. Di mana tuh Pak Ustaz? Inilah dia masjidnya. 4 tahun nabungnya ini. Ustaz tahu dari mana? Tadi cerita. Kalau sudah ada jadi jangan lagi kelahi. Yang nyumbang tanah siapa? Yang wakaf keramik siapa? Saya sholat di satu masjid. Allahu Akbar. Bangun dari sujud kening berpasir. Kenapa? Lantainya nggak disemen. Jangankan keramik, semen aja nggak ada. Tapi di Masjid Nurul Iman, keramik manjat sampai ke atas. Luar biasa ini. Maka yang sudah ada ini jangan lagi kelahi macam-macam. Menyikapi perbedaan dan etika dalam merajut ukhuwah umat.
Kita ini bersaudara. Allah nanti nggak tanya kalau kamu mati. Sampean NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah, apa Banser, apa FPI. Nggak ditanya. Yang ditanya adalah pertanyaan di MDA. Marrabbuka. Tuhanmu siapa? Man nabiyuka, nabimu siapa? Ma imamuka, imammu siapa? Tapi jangan sampai soal-soal itu jawabannya dihafal. Ente nggak sholat ke Masjid Nurul Iman? Udah selesai jawabannya, udah saya hafal itu semua. Karena jawaban itu hanya bisa dijawab bagi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, insyaallah. Dimulai jam 7:30, sekarang jam 8:30, pas 60 menit. Ustaz Somad, ya, bagaimana cara memberitahu suami yang suka lihat gambar yang kurang senonoh, punya grup WA khusus? Mas, kata Pak Ustaz, laki-laki yang sudah menikah itu matanya nunduk. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena setelah menikah menundukkan pandangan. Mas kok jelalatan? Dijawabnya, katamu kalau sudah nikah nunduk kan? Iya, aku dari tadi nunduk ngelihat WA. Artinya menundukkan pandangan, Mas. Matamu itu mesti kau jaga, karena nanti semua akan ditanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Tiba-tiba seorang anak HP-nya ditangkap oleh guru. True story, kisah nyata. Tempat, nama, dan lokasi tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap HP si anak, diperiksa oleh guru. Pas diperiksa, banyak sekali ditemukan yang tidak layak. Akhirnya orang tua anak dipanggil. Ini HP kamu ya? Enggak, Pak. Siapa? Punya bapak saya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang, boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah, cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuman dua. Jamaah sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz. Nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki sudah diikat memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustaz. Pilih cinta apa lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan? Apa hukumnya offer kredit rumah dengan bank konvensional? Beralihlah ke bank syariah. Ustaz sendiri, saya bank mandiri syariah. Gaji saya ditransfer BRI syariah. Bersyariah.
Maka menabung begitu juga. Oh, saya nyimpan di rumah aja Pak Ustadz, nanti hilang. Ini ke bank syariah. Saya mau nabung ke bank Pak Ustadz, bank syariah. Kalau di rumah saya khawatir Pak Ustadz. Pencuri? Enggak, istri saya Pak Ustadz. Jadi jangan lagi pakai konvensional. Akadnya di sana akad murabahah, permodalan syariah. Ustadz Abdul Somad, saya nama tak saya sebutkan. Semoga Ustadz panjang umur. Amin. Untuk akikah, kambing jenis kelamin jantan atau betina? Asal jangan bencong. Kambing jantan boleh, kambing betina boleh. Untuk kurban juga begitu. Mengapa lebih utama kambing jantan? Saya baca di kitab fikih, sudah saya tulis di buku 33 tanya jawab kurban. Silakan download gratis 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Nanti cetak bagikan ke jamaah. Mengapa kambing jantan lebih utama? Ternyata kambing jantan dagingnya lebih enak. Dan kambing betina kalau dipotong nanti dia tidak produktif. Karena betina ini kan akan punya anak. Makanya kambing jantan jual potong, jantan jual potong. Betina biarkan banyak, kambing jantan cukup 1 ekor, kambing betina banyak. Karena di sana ada... Jadi dulu ceritanya Presiden Soeharto membawa para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah melihat, meninjau tempat peternakan sapi tapos. Sampai di sana, lalu Gayat mengatakan, ini sapi jantan, ini sapi betina. Lalu banyak sekali, loh, sapi jantannya sedikit ya. Iya, karena dia tidak perlu banyak, sapi betina yang perlu banyak. Lalu kemudian laki-laki banyak tersenyum. Akhirnya ibu-ibu, mas mau jadi sapi ya? Minta amalan untuk mendidik anak agar menjadi anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Minta anak yang soleh. Waktu sedang hamil banyak-banyak baca Quran dan solawat. Ada yang kiai-kiai yang mengatakan banyak-banyak baca surat Yusuf. Nanti anaknya seperti Nabi Yusuf. Begitu ibu hamil dia baca surat Yusuf. Dia bayangkan anak akan lahir ganteng, mata biru, rambut hitam, rambut pirang, putih. Begitu anak lahir hitam. Kata kiai katanya anak saya seperti Yusuf. Sifatnya. Bukan bentuknya. Mana mungkin bapaknya hitam, maknya jelek, anaknya ganteng. Cara berpuasa Daud, apakah boleh dengan puasa Senin Kamis? Jawabannya 2. Jawaban pertama, jangan dicampur. Kalau mau puasa, ayamul bait paling sedikit minim. 13, 14, 15. Yang lebih tinggi daripada itu ada puasa Senin Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. Yang lebih banyak lagi adalah puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau dicampur nanti hitungannya kacau. Ini pilihannya. 3, 8, 15. Kalau saya campur Pak Ustaz, boleh. Boleh kalau mau dicampur. Kalau puasa terus, boleh. Namanya puasa dahar. Shaumud dahri. Di antara sahabat Nabi yang melaksanakan puasa dahar adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Ini melaksanakan puasa dahar. Tapi kalau berefek kepada badan, nanti lemas atau berkunang-kunang, baik tidak usah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kenalkan nama saya Mr. Limbat. Asli. Saya termasuk pengagum Mr. Limbat. Masya Allah. Apa hukumnya rambut gimbal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru saya, Syekh kami dulu, katanya
panas. Makkah itu panas. Sangat panas. Maka Nabi itu kepalanya ditutupi oleh 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan ini panjang sampai ke tengkuk ke belakang. Lalu dipotong di sini. Jadi panjang untuk apa? Menutupi kulit kepala. Karena kalau tidak ditutup panas. Setelah ditutup dengan rambutnya ke belakang, baru penutup kedua kolan suah. Dia pakai topi. Setelah ditutup itu, baru yang ketiga imamah, sorban. Sorban. Jadi rambut Nabi itu, kepala Nabi itu ditutupi 3. Rambutnya sendiri tebal, kemudian kolan suah topi, kemudian baru imamah sorban. Jadi masalah rambut tebal, apakah dia itu tidak hukumnya mubah. Kalau diperintahkan wajib, kalau perintahnya tidak kuat sunnat, kalau dilarang haram, larangannya tidak kuat makruh, tidak disuruh, tidak dilarang mubah. Sebab itu rambut gimbal, rambut yang tebal dia atau panjang, selama tidak menimbulkan mudarat, ya tidak apa-apa. Hukumnya mubah. Tapi kalau sampai dia menimbulkan mudarat, mudaratnya apa? Ya banyak mudaratnya. Misalnya istrinya bangun pagi, bingung dia membedakan mana sumbu kompor, mana misalnya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa kan enggak lagi. Tidak ada mudaratnya, ya tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa. Kita doakan mudah-mudahan Mr. Limbat dan kita semua istiqomah. Insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Jadi hukum aslinya mubah selama tidak ada di dalamnya mudarat. Bagaimana hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan? Ada kuburan di samping, ada kuburan di samping, ada kuburan di belakang, ada kuburan di depan. Apa hukumnya sholat di masjid tersebut? Boleh, tapi ada yang mengatakan nggak boleh di masjid yang ada kubur. Coba lihat bunyi hadisnya baik-baik. La'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini ada nabi meninggal, lalu mereka bangun tempat ibadah di atasnya. Ada orang soleh meninggal, mereka bangun masjid di atasnya persis. Meninggal Abdul Somad, lalu diratakan tanahnya, dibangun masjid di atasnya, Masjid As-Somadiyah. Itu nggak boleh, nggak boleh itu. Nah, maka Nabi sedang menyindir perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang terjadi di tempat bernama Habasyah, tempat hijrah yang pertama. Karena sahabat banyak bercerita di sana tempat-tempat begini. Kata Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka mesti dibedakan 3 masalah. Salat menghadap kubur, salat di masjid yang kelilingnya ada kubur, salat di tempat dirubah dari kubur menjadi. Yang tidak boleh itu adalah merubah kubur menjadi tempat ibadah. Adapun sholat di masjid yang ada kubur, tapi di samping kuburnya ada jalan, ada dinding, maka itu hukumnya boleh. Apa referensinya? Kami mau baca kitabnya. Al-Bayan lima yushghilul adhan, ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, masih hidup sampai sekarang. Apa perlu wudu ketika kita habis mandi junub? Enggak perlu wudu. Sebelum mandi junub, wudu duluan. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena tidak tahu tangannya tadi malam nginap di hotel mana. Maka cuci tangan dulu, setelah bersih, barulah kemudian kumur-kumur, madmadah, istinsyaq, masukkan air ke hidung. Setelah bersih, lalu kemudian wudu, basuh muka, tangan, kepala basahi supaya jangan sampai kaget kulit kepala. Setelah itu mandi. Habis itu dia tidak berwudu,
maka dia sudah wudhu duluan, dan hadas kecil automatically hilang dengan hadas besar. Tapi saya rasanya nggak nyaman Pak Ustaz, habis itu saya wudhu lagi. Ya boleh, tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu hukumnya sunnah. Saya wudhu saya nggak batal Pak Ustaz, tapi rasanya batal nggak batal, batal nggak batal. Kalau yakin nggak batal, ya nggak batal. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak mungkin bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi saya tetap merasa ragu Pak Ustaz. Kalau kamu sholat, lalu kamu ragu untukmu batal atau tidak, jangan batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Selama tidak kau dengar suara, tidak tercium bau, jangan kau batalkan. Berarti wudu'mu tak batal. Karena memang ada yang tak bersuara tapi baunya luar biasa. Saya sudah punya utang 13 tahun. Sampai sekarang belum terselesaikan. Malah semakin terlilit. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun belum lunas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Usaha, kerja, tawakal, doa. Datangi orang yang minjamin itu. Beri aku masa tangguh. Saudara-saudaraku yang memberikan pinjaman kepada dia. Fa in kana dzu usratin, kalau saudaramu dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Tunggu sampai dia lapang. Dulu kamu janjinya kapan? 1 Januari 2018. Ini sudah, tunggu sampai saya lapang. Yang paling bagus lagi, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Tapi yang ngapal ayat ini yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Jangan nanti ketika kita nagih, kapan kamu bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Sekarang banyak orang salah hafal ayat. Entah gagal paham atau menikmati gagal paham. Kalau orang gagal paham bisa kita kasih paham. Tapi sebagian orang ada yang hidup dari gagal paham. Ini yang susah kita memahamkannya. Jadi gimana? Antukkan kepalanya ke dinding. Adapun bagi yang minjam, engkau terbuka transparan, hati saudaramu itu mohonkan doa. Oh friend, kawan, ya akhi, saya sedang terlilit masalah begini. Lalu kata kawan, stop, jangan kau ceritakan. Aku tak sanggup mendengarnya. Meleleh air mataku, stop. Jadi enggak usah bayar, tetap bayar. Cuman kita reschedule ulang lagi. Oke, ya. Dah. Lalu kemudian engkau pun berusaha mohon kepada Allah. Datang sahabat minta tolong doanya apa ya Rasulullah? 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Bagaimana menyikapi hijab perbatasan mahram di lingkungan keluarga? Cukup pakai jilbab panjang yang kira-kira tangan diturunkan tertutup. Tutup. Kalau tangan diturunkan tertutup, enggak kelihatan. Lalu kemudian pakai innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasna illa hadza wajah wa hadza telapak tangan. Zahirah wajah boleh, telapak tangan dengan punggung tangan boleh. Adapun bapak yang buat 2 ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, bagus, mantap. Tapi andai tidak, karena keterbatasan, menjaga aurat. Anak-anak gadis yang pakai cadar, bagus. Saya berpegang kepada pendapat cadar tidak wajib, tapi yang bercadar bagus. Apalagi yang cantik, sampai-sampai supir angkot opet nabrak yang listrik. Bagus pakai cadar. Apa yang harus kita lakukan apabila sudah terlanjur melewati orang yang sedang sholat? Nggak mungkin mundur lagi kan? Lagi kita yang sedang sholat, kalau ada orang yang mau lewat, maka kita kasih sutroh. Tempat sujud. Kalau ada yang mau lewat,
Cuman kadang orang kita belum ngaji. Begitu kita gini, dia salaman. Sehat Pak Ustaz. Lebih baik engkau tegak 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Tapi hanya sebatas ini. Kalau dia lewat di depan ini, ya nggak apa-apa. Jangan lewat. Dah, nih. Gimana kalau kita sudah terlanjur Pak Allah? Sudah lewat. Lewat aja. Masa mundur. Sorry ya Mas ya. Jadi gara-gara namanya.